Shalom Alaikum Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan. Sebelumnya saya mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah dan melayani Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu ini. Terima kasih untuk kesempatan ini. Untuk kami bisa belajar firman-Mu. Karena kami membutuhkan firman-Mu dalam kehidupan kami. Tapi kami sadar akan segala keterbatasan kami. Kami mohon kiranya Roh Kudus yang menolong kami, yang menerangi hati kami, sehingga kami sanggup memahami kebenaran firman-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini Minggu 6 Juni 2021 kita akan belajar dari 1 Samuel pasal yang ke-7 ayat 2 sampai 14. 1 Samuel pasal yang ke-7 ayat 2 sampai dengan 14. Judulnya adalah Eben Haezer. Eben Haezer. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, suatu kali ada seorang ibu itu bertemu di jalan berpapasan dengan seorang istri hamba Tuhan. Lalu ibu ini ceria wajahnya, tersenyum dan sambil bersalaman memuji-muji istri hamba Tuhan ini. Memuji setinggi langit. Bahkan dikatakan, dia berkata demikian, kalau saya bertemu ibu seakan bertemu malaikat gitu. Ini pujian yang terlalu tinggi. Tetapi di kemudian hari, beberapa hari atau beberapa minggu selanjutnya berpapasan lagi. Tapi muka ibu ini sudah berbeda. Tidak ada senyum, tidak ada bahkan terkesan mau menghindar begitu ya. Terkesan mau menghindar. Apa yang terjadi? Setelah diselidiki ternyata waktu pertama kali bertemu tersenyum itu karena merasa anaknya dibantu untuk sekolahnya. Dibantu uang sekolah. Tetapi kemudian kan tidak selamanya bisa membantu, tentunya ada batas-batasnya. Nah, ketika tidak dibantu berubah. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, apa yang salah di sini? Yang salah di sini ibu ini adalah berharap kepada manusia. Berharap kepada manusia. Itu yang salah di dalam dirinya. Kemudian dia berubah di dalam sifat dan sikap. Itu jelas aneh. Dia berharap kepada manusia, dia berubah di dalam sifat dan sikapnya. Ini yang salah. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, ini berbicara masalah pertolongan, berbicara masalah bantuan. Nah, kali ini kita akan melihat pertolongan Tuhan. Kita akan melihat pertolongan Tuhan. Judulnya diambil dari salah satu ayat dari firman Tuhan yang akan kita pelajari. Eben Haezer. Kita baca ayat 12. Demikian. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Eben Haezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Eben Haezer. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Sebetulnya artinya secara literal ini Eben Haezer dalam bahasa Ibrani kan sama aja, tetapi membacanya berbeda. Yaitu Even Haezer. Even Haezer. Pakai V ya. Even Haezer. Itu sebetulnya secara literal artinya Stone of the Help. Stone of the Help itu batu pertolongan. Batu pertolongan.
Apakah batu itu yang menolong? Ya sama sekali tidak. Ini adalah batu peringatan akan pertolongan Tuhan. Batu peringatan akan pertolongan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kita akan melihat 3 hal penting berkaitan dengan Ebenezer ini berdasarkan ayat-ayat firman Tuhan di pasal 7 ayat 2 sampai 14. Yang pertama, Ebenezer terjadi karena ada pertobatan. Saya ulangi, Ebenezer terjadi karena ada pertobatan. Bapak Ibu bisa perhatikan ayat 2 sampai dengan yang ke-6. Itu Ebenezer terjadi karena ada pertobatan. Kalau Bapak Ibu pelajari ayat yang kedua, bangsa Israel 20 tahun menderita itu karena dosa. Itu karena dosa, yaitu penyembahan berhala. Kemudian ayat 3 menjelaskan ajakan untuk bertobat. Dan ayat 4 sampai dengan yang ke-6 itulah pertobatan. Yang dijelaskan di ayat itu, pertobatan. Ebenezer terjadi karena ada pertobatan. Pertobatan dari penyembahan berhala di sini. Intinya Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, Tuhan yang kudus itu mau menolong jika umatnya kudus. Tuhan yang kudus mau menolong bangsa Israel kalau mereka kudus. Tuhan yang setia mau menolong bangsa Israel kalau mereka berbalik kepadanya dan membuang semua berhala yang ada. Ebenezer terjadi karena ada pertobatan. Kalau tidak ada pertobatan, yakinlah itu tidak akan ada Ebenezer. Kalau tidak ada berbalik kepada Tuhan, yakinlah bahwa itu tidak akan ada pertolongan. Jadi Ebenezer terjadi karena adanya pertobatan. Bangsa Israel harus bertobat, harus hidup kudus, yaitu menjauhkan semua berhala. Kemudian kita lihat yang kedua. Ebenezer terjadi jika ada kesungguhan di dalam berseru kepadanya, kepada Tuhan. Ebenezer terjadi jika ada kesungguhan di dalam berseru kepadanya atau kepada Tuhan. Bapak Ibu bisa perhatikan ayat 7 sampai dengan yang ke-11. Ayat 7 sampai dengan yang ke-11. Ayat 7 itu menjelaskan pertobatan umat Tuhan. Ya, mereka sudah bertobat, tetapi kemudian menghadapi ujian. Menghadapi ujian. Jadi pertobatan umat Tuhan menghadapi ujian. Itu ada di ayat yang ke-7. Karena dikatakan bahwa bangsa Filistin itu mendatangi lagi orang Israel. Bangsa Filistin mendatangi lagi orang Israel. Ya, semakin mendesak. Semakin ingin menghancurkan. Jadi pertobatan mereka diuji di sini. Apakah mereka tetap bertobat? Apakah mereka tetap berbalik kepada Tuhan ketika ada masalah datang lagi? Atau mereka ke berhala-berhala lagi? Nah, ini ujian. Jadi ayat 7 menjelaskan pertobatan umat Tuhan menghadapi ujian. Musuh datang lagi. Kemudian kalau diperhatikan ayat 8 sampai 9, seruan kepada Tuhan itu dipersungguh-sungguh lagi. Dipersungguh-sungguh lagi. Mereka sudah berseru kepada Tuhan dan kemudian bertobat. Tetapi ada ujian dan mereka harus sungguh-sungguh lagi untuk berseru kepada Tuhan. Di ayat 8 sampai 9 itu dijelaskan juga ada korban bakaran seekor anak
domba itu artinya ada kesungguhan. Yaitu simbol atau tanda kesungguhan mereka di dalam berseru kepada Tuhan. Jadi Ebenezer terjadi jika ada kesungguhan dalam berseru kepadanya atau kepada Tuhan. Kalau perhatikan ayat 10 dan 11, itu ada kemenangan yang diberikan oleh Tuhan. Jadi walaupun ada ujian untuk pertobatan mereka, tetapi karena mereka berseru dengan sungguh-sungguh lagi, tentu melalui Samuel di sini, maka Tuhan memberikan kemenangan kepada mereka. Jadi sekalipun ada ujian dalam pertobatan itu, mereka harus tetap dalam posisi bertobat dan semakin sungguh-sungguh di dalam berseru kepada Tuhan. Maka Ebenezer itu terjadi. Pertolongan Tuhan itu nyata. Karena mereka tetap dalam posisi bertobat dan mereka bersungguh-sungguh lagi di dalam berseru kepada Tuhan. Kemudian yang ketiga, Ebenezer itu adalah awal dari kemenangan-kemenangan. Awal dari kemenangan-kemenangan. Artinya masih ada kemenangan selanjutnya. Mari perhatikan ayat 13 dan 14. Itu menjelaskan hal itu. Di dalam ayat yang ke-13 disebutkan orang Filistin tidak memasuki daerah Israel lagi. Jelas itu merupakan kemenangan selanjutnya. Ya, kemenangan di dalam berperang sudah terjadi, kemudian mereka, bangsa Filistin, tidak lagi masuk ke daerah Israel. Itu berarti kan kemenangan lagi, karena ada keamanan. Menarik, di ayat yang ke-13 disebutkan bahwa itu terjadi seumur hidup Samuel. Seumur hidup Samuel. Jadi pertolongan Tuhan itu, Ebenezer itu terjadi seumur hidup Samuel. Sebetulnya yang benar atau secara tepat itu selama Samuel memerintah sebagai hakim. Ya, selama Samuel memerintah sebagai hakim. Karena kita tahu selanjutnya bangsa Israel nanti meminta raja. Meminta raja. Artinya bahwa mereka kembali menolak Tuhan. Dengan meminta raja itu berarti menolak teokrasi, menolak pemerintahan Tuhan. Tapi yang jelas, seumur hidup Samuel atau selama Samuel memerintah sebagai hakim, maka Ebenezer itu terjadi dan ada kemenangan-kemenangan berikutnya. Jadi dikatakan tidak lagi dimasuki oleh bangsa Filistin. Tetapi yang menarik ayat yang keempat, itu tanah yang diduduki oleh orang Filistin itu direbut kembali. Itu kan kemenangan berikutnya. Sudah menang dalam perang, kemudian aman karena musuh tidak masuk, ya mau tidak mau daerah itu pasti akan kembali. Jadi kemenangan-kemenangan itu terjadi. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, yang jelas Tuhan menolong bangsa Israel kalau mereka setia kepada Tuhan. Kalau mereka setia kepada Tuhan, maka pertolongannya itu tetap. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kalau kita mendengar tentang Ebenezer, maka yang pertama kita ingat akan pertobatan. Jadi mendengar kata-kata Ebenezer, maka ingat pertobatan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, jangan berpikir bahwa kita tidak menyembah berhala, tidak menyembah patung, tidak menyembah ya pohon atau ya sejenisnya, berhala-berhala itu, batu, ya dewa-dewa. Bukan hanya itu, pada zaman modern ini, berhala itu bentuknya bermacam-macam. Yang jelas adalah yang bisa
menomorduakan Tuhan dalam hidup kita. Atau menomorsekiankan Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan tidak lagi menjadi prioritas. Itulah berhala. Jadi banyak hal yang bisa membuat Tuhan nomor 2 dalam diri kita. Atau nomor sekian di dalam diri kita. Itulah berhala. Jadi ingat Ebenezer, berarti kita ingat pertobatan. Jadi kalau terjadi seperti itu, Tuhan menjadi nomor 2 atau nomor sekian, maka kita harus bertobat. Anda dan saya harus bertobat kalau itu terjadi. Misalkan pekerjaan. Saking sibuknya bekerja, lupa Tuhan. Lupa Tuhan. Padahal pekerjaan itu diberikan oleh Tuhan. Dan melalui pekerjaan itu harusnya Tuhan dinomorsatukan, yaitu dimuliakan melalui pekerjaan itu. Atau yang lainnya, hobi. Hobi. Orang kalau sudah hobi itu sulit sekali dibendung begitu ya. Kalau sudah hobi. Tetapi itu bisa menomorduakan Tuhan. Padahal Tuhan mengizinkan untuk kita menikmati hobi supaya Tuhan dinomorsatukan. Ya, dengan menikmati hobi kita memuliakan nama Tuhan dan sebagainya. Banyak hal yang lain. Jadi ingat Ebenezer berarti ingat pertobatan. Anda dan saya harus bertobat jikalau Tuhan sudah menjadi nomor 2 atau nomor sekian. Ingat Ebenezer, ingat pertobatan. Yang kedua, harus terus berseru dengan tekun dan sungguh-sungguh. Ebenezer terjadi kalau ada sungguh-sungguh di dalam berseru. Ada ketekunan di dalam berseru kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, biasanya ketika seseorang bertobat, itu ada ujiannya. Biasanya ada ujiannya. Untuk menunjukkan apakah pertobatan sungguh atau sekedarnya saja. Biasanya ada ujian. Ada ujian. Misalkan ini, seorang yang biasa nguntet uang di kerjaan atau korupsi kecil-kecilan di kerjaan dengan laporan atau gitu ya, kecil-kecilan ya, mungkin 10.000, 20.000, mungkin kecil-kecilan ya. Tetapi ketika dia bertobat, maka kemudian ada ujian, seakan-akan kok kurang gitu. Seakan-akan kok kurang kalau tidak nguntet uang di kerjaan itu. Seakan-akan kok kurang. Ya, itu ujian. Tetapi orang yang bertobat dan ingin Ebenezer terwujud terus-menerus dalam hidupnya, dia harus mengalahkan ujian itu. Dan dia harus terus berseru kepada Tuhan. Terus berseru kepada Tuhan. Semakin sungguh-sungguh kepada Tuhan. Semakin sungguh-sungguh berseru kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Bukan hanya karena situasi saat ini itu begitu sulit bagi kita. Tetapi memang kita harus sungguh-sungguh berseru kepada Tuhan. Karena bisa jadi masalahnya bukan hanya masalah secara umum ini. Bisa jadi masalahnya ada yang lain timbul karena kesalahan kita. Karena dosa kita. Maka kita bertobat dan terus sungguh-sungguh berseru kepada Tuhan. Maka Ebenezer akan terjadi di dalam hidup Anda. Pertolongan Tuhan akan nyata di dalam hidup Anda. Kalau tekun dan sungguh-sungguh di dalam berseru kepada Tuhan. Ingat, selalu dalam posisi pertobatan. Jangan berbalik lagi supaya tidak timbul masalah yang lebih besar. Supaya tidak timbul masalah yang lebih besar. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Ebenezer, Tuhan menolong Anda dan saya. Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong. Tetapi itu akan terus kita nikmati. Ebenezer akan terus kita nikmati.
Kalau kita berseru sungguh-sungguh kepada Tuhan, kalau kita bertobat dan dalam posisi terus bertobat, mendekat kepada Tuhan, menjauhkan semua berhala yang ada. Ketika itu kita lakukan, maka nikmatilah Ebenezer. Anda dan saya akan bersuka cita karena Ebenezer terjadi dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami pelajari. Roh Kudus sudah menolong kami, menerangi hati kami, dan memberitahu maknanya dalam diri kami. Kami mohon Roh Kudus akan menolong kami untuk merenungkan dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari senantiasa